ada nggak sih orang yang paling berjasa ya di dalam kehidupan Kak Ebi untuk Kak Ebi bisa melewati semua ini gitu? Paling berjasa pastinya keluarga. Kalau misalkan saya hanya sendiri gitu, tanpa support keluarga, tanpa pengertian dari keluarga, itu pasti nggak akan bisa bertahan sampai saat ini gitu. Kayak udahlah nggak usah lah, berobat udah cukup gitu. Cukup lah, nggak usah berobat lagi, terima aja apa yang ada gitu. Karena aku pernah dapat penanganan dari salah satu dokter. Dia spesialis mata. Itu sampai yang dokter pertama aku bilang gini, udah bersyukur aja sama mata yang satu. Ya Allah. Itu adalah hal terberat menurutku. Dan saat itu aku sendiri, dan aku bersyukurnya justru keluarga aku tidak mendengar itu. Untuk insan Kahfi semua viewers dari Akhwat, kalau memang ada keluarga yang memang memiliki penyakit kronis dan juga teman-teman semua itu adalah caregiver, tolong bersabarlah. Lebih banyak bersabar dan juga menerima kondisi si pejuang itu. Karena sebenarnya yang sakit juga sedang berjuang dan tidak ingin merepotkan orang lain gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat, salam penuh semangat bersama Makwit di program Akhwat, Aku dan Kisah Wanita Kuat. Oke, dalam edisi kali ini aku gak sendirian pastinya ya, karena ada satu sosok yang luar biasa yang kelihatannya tuh lembut banget gitu ya, tapi sebenarnya sosok ini adalah seorang perempuan yang sangat kuat. Penasaran kan ya siapa dia? Pastinya dia adalah adik saya, dia adalah sahabat saya, dan sudah lama ya dijatuh bangun dalam perjuangan bukan melawan ya, berdamai dengan ujian dari Allah, yaitu autoimun. Kita panggilkan di sini. Hai Kak Ebi, apa kabar? Halo Mbak Wit, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum Kak Ebi, sehat ya Kak ya? Masya Allah. Nih Kak Ebi nih, kalau sebenarnya penasaran banget ya, pengen ngobrol-ngobrol dengan Kak Ebi nih, si perempuan super yang udah bertahun-tahun ya berjuang hingga detik ini. Apa sih sebenarnya Kak Ebi, kalau pengen tahu ya sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih, saat ini kegiatannya ngapain aja sih? Oke. Terima kasih Mbak Wit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya salam kenal, saya Ebi, alumni Kahfi. Kahfi juga ya? Kahfi juga. Angkatan berapa Kak? Aku lulusnya angkatan KU10. Oh KU10, oke. Tapi sebelumnya sempat di reguler juga angkatan 17. Oh banyak ya? Iya. Ada angkatan lain? Udah ya? Cukup itu. Kok bisa dari reguler ke KU10? Nah itu juga Mbak Wit. Jadi itu salah satu ikhtiar. Ikhtiar ya? Ikhtiar perjuangan supaya tetap bertahan dan juga bisa lulus di Kahfi. Masya Allah. Punya autoimun tapi kegiatannya luar biasa, makanya penasaran banget Kak Ebi. Ceritain dulu dong kegiatannya saat ini ngapain aja? Oke, kegiatan saat ini sih saya mengajar. Jadi ngajar les private gitu. Calistung. Sama anak-anak ya berarti ya? Masya Allah gitu. Jadi emang senang sama anak kecil gitu? Iya. Oh. Tanpa disadari sih akhirnya bergelutnya dengan anak-anak lagi. Mungkin magnetnya itu ya. Iya. Gitu. Oke, berarti selain ngajar, kuliah masih atau sudah lulus ya? Terus kayaknya juga sering bergabung di komunitas gitu ya? Kak Ebi juga kalau nggak salah punya komunitas autoimun itu ya? Ada. Aku ada komunitasnya, ada yayasannya, Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia. Oke, agak susah ya namanya. Agak susah ya. Memang. Ada singkatannya apa sih? MS ya. Makanya kalau disebutnya YMSI, Yayasan Multiple Sclerosis Indonesia. Itu apa ya? Nah itu adalah wadah untuk teman-teman autoimun, khususnya itu jenisnya itu ada multiple sclerosis sama neuromyelitis optica. Boleh dijelasin dengan bahasa yang lebih ini Kak? Lebih umum ya. Iya, jadi panggilannya si MS ini tuh apa gitu? Ya kita sebutnya MS dan juga NMO gitu. Jadi autoimun itu sendiri itu ada banyak variannya. Ada sekitar kurang lebih 157 jenis. Makanya kalau misalkan umumnya autoimun teman-teman kita taunya ada artis tuh Enzi Storia kan juga itu autoimun kan. Cuma kalau dia yang diserangnya itu sendi
Oke. gitu. Jadi macam-macam yang diserangnya gitu. Nah kebetulan yang di aku nih yang diserang adalah saraf pusat yaitu otak dan juga penglihatan. Makanya disebutnya neuromyelitis optika. Wow. Nah itu udah berapa tahun Kak Ebi? Maksudnya dari sejak kapan tahu bahwa punya MS itu gitu? Perjalanannya kurang lebih sebenarnya dari 2014 yang terdiagnosisnya ya. Iya, iya. Tapi di kecil tuh nggak ada masalah apa-apa gitu nggak? Aku sebenarnya pernah lumpuh juga di tahun 98. Waktu itu kelas 3 SD. Oh ya? Itu lumpuh juga. Berapa lama itu? Mungkin sekitar sebulan lebih. Oh my God. Tapi saat itu cuma terdiagnosanya dikiranya kayak stroke mungkin. Tapi kok masih kecil stroke gitu kan. Tapi udah berjalan seperti biasa, bisa kembali lagi, pulih kembali. Ya udah berlalu gitu aja. Karena orang juga gak ngerti ya zaman dulu kan mungkin informasi nggak sebanyak saat ini gitu ya. Jadi pikirnya ya penyakit-penyakit seperti itu gitu ya. Luar biasa ya Kak Ebi. Jadi ini udah cukup lama dari 2014 terus sampai saat ini. Terakhir tuh kapan? Aku terakhir kayaknya 2022 deh. 2022. Karena itu memang si MS atau NMO ini dia tuh bisa relapse dan juga remisi. Gitu ya. Tuh. Oke, nah ketika Kak Ebi tahu penyakit langka ini ya, mengidap penyakit langka ini tuh pasti berat banget ya rasanya untuk nerima. Ya Allah, kenapa harus saya gitu kan? Kenapa dari sekian banyak orang nih harus saya yang kena gitu kan? Terus ada nggak sih orang yang paling berjasa ya di dalam kehidupan Kak Ebi untuk Kak Ebi bisa melewati semua ini gitu? Hal yang berjasa pastinya keluarga. Kalau misalkan saya hanya sendiri gitu tanpa support keluarga, tanpa pengertian dari keluarga, itu pasti nggak akan bisa bertahan sampai saat ini gitu. Jadi keluarga sih orang yang paling utama, karena saya 2 kali lumpuh, 1 kali hilang penglihatan yang sebelah kanan, kemudian sempat juga memory loss, hilang. Jadi nggak ingatnya gini, kalau misalkan saya ketemu Mbak Wit nih, halo Mbak Wit gitu, aku bisa yang pasang muka inosen bahwa aku kenal dan ingat dengan Mbak Wit. Tapi sebenarnya aku nggak ingat gitu. Itu siapa ya? Jadi setelah di fase itu, kok itu siapa ya? Tapi udah aku tahu, aku kenal sama orang ini, cuma nggak tahu namanya gitu. Kemudian aku juga, padahal basic aku itu kan lulusannya pendidikan bahasa Arab. Mungkin nggak sih Mbak Wit orang lulusan pendidikan bahasa Arab tapi nggak bisa ngaji? Secara ini ya, secara logikanya. Jadi sampai nggak tahu di huruf apa gitu? Iya. Nggak tahu itu bahasa Arab juga. Betul. Bisa jadi itu bahasa Jepang pikirnya gitu ya? Bukan. Jadi pikirnya abata aja nggak bisa. Baca Iqra tuh nggak bisa lancar. Jadi baca Al-Quran sampai, tapi aku masih menutupi diri. Itu nyerang ke otak juga kalau gitu ya? Karena memang yang diserang itu kan otak, sumsum tulang belakang, jaringan sini. Nah itu, dan juga penglihatan. Itu gimana ya kamu bisa melewati itu gitu kan? Bisa bertahan gitu. Pasti kamu udah ngerasain ya sampai ke titik nadir gitu ya. Ya Allah, ini sampai kapan kayak gini gitu. Nah, apa yang dirasain ketika saat itu? Kalau mengingat itu kembali ya, fase-fase itu tuh pasti berat. Sampai yang mungkin orang bisa menyebutnya saat ini sih ya, lebih hanya depresi. Ya. Untuk depresi aku juga udah pernah melalui hal itu. Jadi makanya tadi aku bilang, kalau misalkan orang masa sih lulusan bahasa Arab nggak bisa ngaji, itu kan sedihnya luar biasa. Sampai aku menutup dirinya bahwa kalau ada keluarga yang lagi denger, oh mungkin kayaknya dia lagi baca aja nih, baca Al-Quran dan sebagainya. Tapi sebenarnya aku diam tuh bukan lagi baca dalam hati, tapi sebenarnya aku lagi mencerna. Ini apa? Bacaan kayak gitu. Sampai gak bisa baca Al-Quran? Sampai gak bisa baca. Dan bahkan mengingat saudara yang hadir datang, aku nggak ingat itu saudara tapi siapa yang gitu. Tapi kakak kamu ingat gak? Ingat, karena itu 24/7 kan kita ketemu. Jadi kalau orang-orang yang skip 2 hari nggak ketemu, aku nggak ingat. Ya ampun. Jadi sebagian. Kalau kita ketemu pasti kamu juga nggak ingat sama aku ya? Iya. Makanya di titik itu aku akhirnya menutup diri.
karena sebenarnya aslinya mungkin aku orangnya ekstrovert dulu, Iya, ketemu iya. orang banyak gitu. Bahkan kalau di kampus aku yang sebelumnya itu aku cukup ceria dan terkenal lah, bisa dikenal lah gitu, orang-orang banyak yang tahu aku. Tapi akhirnya aku menutup diri bahwa kayaknya aku nggak bisa deh kalau ketemu sama orang. Apa rasanya? Sedih, jujur sedih. Di situ sampai yang rasanya kayak ya Allah udah kali ya gitu, aku mau nyerah aja gitu. Sempat punya pikiran Sempat kayak gitu. pikiran kayak gitu, kayak misalnya kayaknya Tapi nggak pengen mengakhiri diri kan? Cuma kayak ya udah Allah mau ambil gitu ya saat itu, atau sempat juga terpikirkan? terpikirnya kayak kalau misalkan emang waktuku nggak panjang ya udah Ya Allah. gitu. Apalagi terberatnya itu ketika aku nggak hilang penglihatan. Ya, ya. Hilang penglihatan itu Runtuh dunia ya rasanya. semuanya. Sampai aku mikirnya aku nggak bisa lihat Ya keponakan-keponakan, Allah. lihat keluarga, ngeliat kakak, ketemu saudara kayak gitu. Itu berapa lama hilang penglihatan itu? Hilang penglihatan itu sekitar Sebulanan. Kita seharian aja mati lampu ya, udah nggak kuat ya kan, gelap-gelapan. Bener. Kamu sebulan. Iya, makanya aku juga Ya kalau misalkan Allah. lihat teman-teman tunanetra dan sebagainya, aku langsung teringat Pernah gini ngerasain. rasanya gitu. Oh gini rasanya jadi. Tapi sempat beradaptasi nggak, atau kayak emang susah banget selama sebulan itu tuh untuk beradaptasi gitu? Lumayan berusaha untuk adaptasi. Ya tapi nggak bisa kemana-mana jadinya kan. Tapi emang aku kalau misalkan ke rumah sakit pun biasanya kan memang sendiri kan. Kecuali misalkan emang kakak lagi aku minta banget butuh bantuan untuk ada pemeriksaan, maka aku akhirnya minta bantuan banget kakak untuk libur kerja gitu. Makanya itu yang tadi, support keluarga itu yang paling penting. Betul. Keluarga yang akhirnya mengerti bahwa oh dia baterainya nggak selalu full gitu, baterainya nggak selalu full, jadi ada pengertian bahwa ya udah dibebas tugaskan di rumah kayak gitu. Makanya kalau dikatakan ya, ya bagaimanapun gitu ya, pasti kita akan kembali ke keluarga gitu. Betul. Gitu kan. Mereka adalah orang terdekat kita, makanya mereka tuh harus dinomorsatukan gitu ya. Ya Allah. Terus teman-teman ada yang menghilang nggak, atau ada yang malah mendekat gitu? Itu dia, aku juga nyebutnya seleksi alam ya. Oh, oke. Itu seleksi alam. Teman yang tadinya benar-benar kayaknya bisa selalu ada hahihi gitu kan, yang menghilang juga ada. Tapi akhirnya itulah jalan Allah untuk menseleksi siapa orang-orang yang memang tulus gitu, memang ada, atau orang-orang yang memang adanya cuma saat kita masih multifungsi gitu. Kalau lagi nggak berdaya, oh ternyata aku tidak berfungsi untuk mereka gitu. Sampai akhirnya mereka kok menghilang gitu. Itu juga ada. Ada kepikiran gitu ya. Itu. Apa sih yang paling berat banget yang kamu ngerasa bahwa ini kayaknya aku kalau mau ingat-ingat itu udah nggak pengen ingat itu lagi gitu? Ada nggak masa-masa yang kamu ngerasanya kayak ya Allah aku lelah gitu? Itu mungkin di fase-fase awal. Oke. Di fase-fase awal ketika aku harus berusaha menerima. Kita dalam ilmu Karena masih denial ya. Betul, masih denial. Dalam ilmu psikologi juga kan ada kan kita ketika harus ada anger dulu. Kita fase kita marah, kita denial bahwa kenapa harus aku gitu. Akhirnya kita berguna. Tapi sempat gak ada selek sama keluarga kayak ya pastilah ya gitu kan, caregiver itu kan juga capek gitu kan. Aku juga pernah merasakan sebagai caregiver gitu kan. Jadi kadang semua orang fokus ke pasien, lupa dengan caregiver gitu kan. Ada nggak masa-masa yang kayak aduh akhirnya sama-sama frustasi gitu kan? Nah itu gimana tuh melewatinya? Nah itu hebatnya keluargaku. Ya Allah luar biasa. Aku beruntung banget meskipun tidak didampingi oleh kedua orang tua, karena orang tua udah nggak ada. Ya Allah. Jadi yang mendampingi adalah kakak. Karena kami 7 bersaudara, dan aku bersyukur banget bahwa kakakku itu benar-benar tulus, selalu ada gitu. Nggak ada tuh aku dengernya kayak misalkan mereka udahlah nggak usah lah berobat, udah cukup gitu, cukup lah nggak usah berobat lagi, terima aja apa yang ada. Karena aku pernah dapat penanganan dari salah satu dokter.
dia spesialis mata. Itu sampai yang dokter pertama aku bilang gini, udah bersyukur aja sama mata yang satu. Itu adalah hal terberat menurutku. Dan saat itu aku sendiri, dan aku bersyukurnya justru keluarga aku tidak mendengar itu. Karena saat itu dokternya bilangnya, udahlah bersyukur aja matanya masih berfungsi satu, maksimalin aja sama mata yang satu. Dokternya aja udah pesimis ya kan. Terus akhirnya aku, tapi nggak terima dong. Masa sih langsung kayak gitu? Gitu kan. Akhirnya kok gitu perlakuannya ya gitu kan. Kok tidak komunikatif gitu menurutku. Akhirnya ganti dokter dan ketemu dokter yang tepat, dan dia bisa menenangkan. Dan aku bersyukur banget, oh ternyata inilah jalannya Allah, ditemukan dengan orang-orang yang tepat. Allah seleksi bener-bener dari semua sisi. Terus akhirnya kamu memutuskan untuk Ebi harus bangkit nih, Ebi harus sembuh, Ebi harus menjadi wanita yang kuat gitu ya. Ini apa? Ada nggak trigger kamu tuh sampai semangat lagi untuk menjalani hidup? Masya Allah, itu untuk di fase itu berat, Masya Allah banget. Dimana menerimanya, aduh mas. Kalau diingat-ingat jadinya flashback lagi ya. Di fase aku sih merasanya yang paling berat itu ketika hilang penglihatan dan juga daya ingat. Mungkin daya ingat itu alhamdulillah banget Allah kasih cuma sebentar. Tapi pas tidak bisa melihat itu benar-benar runtuh karena biasanya mandiri, kesana kesini, bahkan pengobatan juga terkadang kalau memang kakak aku kan bukan yang punya perusahaan gitu ya. Kakakku adalah perintis, semuanya orang-orang yang bekerja gitu. Jadi kan nggak bisa yang selalu standby dan bisa bolos kerja ya. Jadi terkadang aku harus check up sendiri dan sebagainya gitu. Meskipun teman-temanku selalu bilang kalau butuh bantuan bilang. Iya, kamu pasti nggak enak kan? Iya, tapi kan pengobatan lebih dari 2 bulan, 3 bulan itu kan nggak enak. Nggak ada setiap orangnya juga yang bisa ngedampingin kan? Benar-benar itu dia. Jadi aku ngerasanya di situ, ya Allah gimana ya? Aku banyak banget kerepotin orang. Lebih mikir gitunya ya? Situ. Bukan mikirin ya Allah aku sembuh dulu gitu, tapi lebih mikirin ya Allah jangan sampai aku ngerepotin orang. Itu yang aku pikirin tuh, aku nggak mau terlalu banyak merepotkan orang gitu. Akunya nggak apa-apa ya Allah, kalau emang mau titipin sakit nggak apa-apa, cukup aku yang ngerasain sakit gitu. Seberat apapun, aku yakin Allah nggak akan memberikan cobaan di luar batas kemampuan hambanya. Aku cuma yakin itu. Itu artinya ketika Allah menitipkan ini, Allah yakin aku mampu. Tapi ya Allah, kalau misalkan Engkau berikan kemampuan itu, tolong berikannya hanya untukku. Cobaan ini tuh tolong kasihnya ke akunya aja yang lebih banyak. Jangan sampai aku terlalu melibatkan orang-orang tersayang gitu, orang-orang terdekat. Kayaknya kita udah paham ya kenapa Allah tuh ngasih cobaannya ke Ebi gitu ya, bukan ke aku gitu ya. Karena hatinya aja udah selembut ini gitu ya. Jadi memang bisa dikatakan ya Allah memberikan sesuatu ujian gitu ya. Emang orang-orang yang pilihan gitu. Karena memang takarannya udah beda ya. Kita makomnya udah beda nih gitu kan. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah sekarang nih buat Kak Ebi ya untuk melakukan atau menjalani hari-hari biar lebih berkualitas gitu ya. Dan atau misalnya Allah kalau suatu saat saya mudah-mudahan gak lagi, aku pengen Kak Ebi tuh sehat selalu gitu ya. Tapi kita gak pernah tahu yang terjadi di depan gitu kan. Apalagi udah ada pengalaman timbul lagi kan. Nah ini apa yang Kak Ebi lakuin untuk mengisi hari-hari dengan produktivitas kayak gitu? Aku sekarang lebih tahu takaran. Bahkan aku juga sering banget nyampein ke teman-teman di komunitas. Dan memang sakit ini ada komunitasnya gitu. Dan disitulah jadi punya support system ya jadinya ya gitu, support system. Jadi banyak juga kalau misalkan teman-teman yang baru terdiagnosis tuh itu biasanya dialihkan menghubungiku untuk masuk ke grup komunitas. Sekarang menjadi duta ya. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalkan ada yang baru terdiagnosis, bahkan terkadang kalau misalkan aku kan di
pengobatannya itu biasanya di rumah sakit ini ya, rumah sakit pusat kayak kita ya, RSCM boleh disebut ya? Ya, nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau misalkan di situ terkadang dokter spesialis tuh ada pasien-pasien yang memang dia sudah lagi down, belum bisa menerima kondisi. Terkadang dokter spesialis juga hubungiku. Jadi hubungin misalkan, Feb ini ada yang baru terdiagnosis, tolong dong kasih motivasi dia. Jadi punya banyak teman circle dokter ya, Masya Allah. Mudah-mudahan jodohnya juga dokter ya. Ya Allah, Kita doakan. Amin. Siapapun jodohnya, Siapapun ya. yang penting bisa menerima ya. Masya Allah. Iya, jadi kalau misalkan ada teman-teman yang butuh dimotivasi, nah makanya itu juga akhirnya aku memutuskan kayaknya memang tepat aku berada di lingkungan Kahfi. Karena di Kahfi itu kan juga semuanya vibes-nya sangat positif ya. Meskipun yang tadi kalau orang ngelihatnya kok kasihan sih gitu, kok kasihan sih dia sudah sampai melalui ini semua gitu kan. Tapi aku bisa bangkit lagi ya karena memang Allah titipkan juga keluarga yang tepat gitu, keluarga yang tepat, baik itu teman-teman, komunitas, kemudian juga sekarang ada di Kahfi, lingkungan Kahfi yang selalu mendukung positif, ya, yang mendukung gitu, menerima gitu. Banyak hal-hal positif yang akhirnya oh ini emang jalannya gitu. Terus kayak ya udah kita harus menerima, kita harus lebih banyak bersyukur, terus memotivasi kita emang harus kuat. Kita harus bisa laluin gitu. Yakin aja, yakini aja dulu apapun yang Allah titipkan itu pasti ada rahasianya gitu. Mungkin akhirnya aku berani membuka cerita ini bahwa ketika sudah berdamai orang ngelihatnya masa sih si Ebi sakit ini gitu kan. Gak ada yang tahu loh. Aku aja gak tahu kan. Karena kamu sosoknya ceria banget ya Ebi ini kan gitu kan. Benar tadi bilang Ebi itu ekstrovert, iya gitu kan. Terus seneng banget tampil gitu kan ya, seneng nyanyi di depan orang gitu kan. Aku kenal kamu memang sosok yang sangat ceria. Makanya ketika dikatakan Ebi punya penyakit yang wow gitu kan, aku sampai oh ya kok gak kelihatan ya gitu kan. Makanya keren sih kamu bisa nutupin itu semua. Iya, karena itu ya udah karena sudah berada di fase yang bisa menerima ya, berdamai ya dengan. Ketika sudah berdamai, kayak kita juga jadi bisa kontrol diri. Aku sekarang punya kayak alarm tubuh. Kalau misalkan alarm tubuhnya udah on sedikit, semua aktivitas akan stop. Apapun yang orang katakan, mau dibilang tukang ingkar janji, nggak sesuai nih. Bikin janji ini tapi nggak bisa dijalanin kayak gitu. Karena kamu masih sayang diri kamu kan, tahu kondisi kita sendiri. Betul. Makanya aku juga sering ingetin ke teman-teman komunitas kalau emang ketika kita lagi bisa berlari maksimalkan. Tapi kalau emang lagi waktunya ngerem, ya sudah gitu, terima aja dulu. Karena itu adalah waktunya kita charge supaya kita bisa lari lebih jauh lagi kan. Banyak manfaat yang bisa kita tebar lagi. Masya Allah gitu. Jadi ya kalau daripada kita maksain tapi akhirnya manfaat kita berhenti sampai situ aja, ya lebih baik menarik diri sedikit supaya bisa lebih lagi. Jadi memang kamu harus ketemu dengan circle orang-orang yang juga saling pengertian satu sama lain ya. Makanya ada di dalam komunitas tadi tuh yang paling tepat gitu. Oke, nah ada nggak sih impian kayak Ebi tuh yang pengen ya Allah panjangkanlah umurku gitu ya. Karena aku ingin punya impian ini ya Allah gitu kan. Nah kira-kira apa? Ada nggak sih yang pengen Kak Ebi share di sini biar kita aminkan rame-rame ya teman-teman ya? Kalau bicara impian, udah banyak banget impian yang akhirnya mundur sedikit gitu. Mundur sedikit yang artinya membuat harus realistis juga gitu. Buat impian, mungkin kalau dulu impiannya banyak banget gitu. Tapi kalau sekarang kayaknya yang masih bisa di-grab, yang masih bisa diraih meskipun skalanya jauh lebih kecil. Kalau saat ini aku coba pengennya kayak punya taman baca. Amin. Pengennya lebih banyak manfaat supaya ya lebih banyak manfaat aja gitu. Apa yang bisa, mudah-mudahan juga Allah titipkan rezeki yang banyak supaya semua hal bisa dilakukan untuk orang lebih banyak lagi gitu. Masya Allah, luar biasa ya Kak Ebi. Kak Ebi, kalau ini ya
pasti kan juga banyak orang-orang di luar sana mungkin belum tahu ada komunitas ini gitu ya. Ada nggak sih pesan-pesan dari Kak Ebi gitu ya buat teman-teman pejuang autoimun di luar sana yang ingin Kak Ebi sampaikan? Oke, untuk teman-teman yang saat ini masih lagi berjuang, mudah-mudahan teman-teman bisa mengontrol diri, bisa berdamai, bisa selalu stabil, karena kestabilan baik itu baik itu fisik ya, fisik ataupun psikis, itu penting banget kestabilan diri itu, karena sakit autoimun itu bisa dibilang penyakit yang wait and see. Kita nggak bisa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi selama kita bisa melakukan hal kebaikan, masih bisa manfaat saat ini, lakukan aja gitu. Lakukan aja, maksimalkan aja. Kalau misalkan ada waktunya kita harus berhenti sejenak, jangan patah semangat gitu. Itu bukan kita artinya dikasih untuk berhenti selamanya. Selama masih diberi kesempatan, insya Allah maksimalkan diri yang ada, potensi-potensi yang ada. Insya Allah semakin kita bermanfaat. Kalau aku juga punya kalau kita kan di cafe ada namanya anchor ya. Nah, aku tuh punya kayak lockingan gitu. Makin sehat itu makin manfaat. Masya Jadi Allah. kalau aku mau sehat, maka aku harus lebih banyak manfaat yang aku berikan gitu. Kalau misalkan badan udah agak-agak nggak enak, aku harus cari apa yang bisa aku lakukan bermanfaat untuk orang lain, supaya aku semakin sehat. Mungkin itu juga yang harus teman-teman mungkin mulai tanamkan juga. Kalau kita memberikan lebih banyak, insya Allah Allah juga akan titipkan hal-hal kebaikan yang lebih baik juga. Oke, Masya Allah, luar biasa ya Ebi, pemikirannya emang segitu dalamnya ya. Nah kalau buat para viewers deh gitu kan, ya mungkin dia bukan penyintas autoimun gitu kan, tapi mungkin dia juga punya orang-orang di sekitar atau dia adalah caregiver gitu ya. Apa yang ingin Kak Ebi sampaikan untuk para viewers kita? Untuk insan kafi semua, viewers dari Akhwat, kalau memang ada keluarga yang memang memiliki penyakit kronis dan juga teman-teman semua itu adalah caregiver, tolong bersabarlah. Lebih banyak bersabar dan juga menerima kondisi si pejuang itu, karena sebenarnya yang sakit juga sedang berjuang dan tidak ingin merepotkan orang lain gitu. Tapi keluarga juga hebat, keluarga juga harus tetap waras ya. Iya benar-benar harus sehat juga kan. Keluarga harus tetap waras karena harus merawat yang sakit. Betul. Jadi untuk semua orang-orang yang menyaksikan ini, mudah-mudahan Allah senantiasa titipkan kesehatan. Amin ya Allah. Walaupun memang ada menjadi caregiver, bersabarlah. Lebih banyak bersabar lagi sih. Sabar ya kuncinya ya. Ya Allah. Sabar. Bisa kita lihat ya teman-teman nih keikhlasannya Kak Ebi ya, karena sudah mengalami yang berat seperti itu ya. Jadi kita rasa ya memang Kak Ebi ini sudah sampai di titik bahwa ikhlas gitu ya, ikhlas, sabar, dan tahu ini adalah hak prerogatifnya Allah gitu kan, Allah yang mau gitu kan, karena kita sebagai manusia hanya menjalani peran di kehidupan ini gitu ya, apapun yang Allah sudah tentukan terhadap diri kita ya kita harus siap gitu. Waktu kita lagi ngobrol di luar itu, Ebi cerita kan, kalau Ebi tuh pernah bahkan membuat akun Instagram baru karena ingin melupakan masa lalunya. Apa sih sebenarnya yang paling berat banget yang kayaknya tadi tuh kayak masih belum dibuka gitu ya? Boleh nggak ceritain? Karena perjalanan Ebi dari 2014 ke sekarang kan bukan waktu yang sangat cepat ya. Pasti kan ada proses yang tadi Ebi sampai nggak ingat orang, nggak tahu baca gitu kan. Apa sih sebenarnya? Ada nggak sih hal-hal yang sebenarnya ingin disampaikan tapi kok takut trauma gitu? Kalian tadi sampai akhir aku ganti akun Instagram, aku rasa yang pengen melupakan. Sebenarnya aku nggak pernah mau terbuka ya, maksudnya aku nggak mau keluarga di kafe, teman-teman di kafe yang sekarang tahu dalamnya kayak gimana. Karena kan aku ngejalanin ini semua sebelum masuk di kafe. Jadi proses ketika aku harus nulis dari ulang, harus megang, bahkan pegang gelas juga dari ulang, benar-benar kayak anak yang baru lahir, kayak anak
kecil itu, yang mungkin itu juga yang akhirnya jangan dipegang. Sebenarnya ya kalau misalkan ingat itu semua sedih prosesnya. Bahkan megang pulpen juga harus berdoa. Makanya tadi aku bilang kayak orang yang baru lahir jadinya. Megang sampai teman-teman aku juga kalau aku lagi relapse, gua nggak mau ngeliat lu belajar lagi dari ulang. Megang gelas dari ulang. Terus kalau bahkan aku bikin catatan ingatan itu semua, aku sampai nulis tanggal 3 Maret 3 Maret 2014 itu pertama kali aku bisa pegang laptop. Ya Allah. Itu aku udah niatnya pengen banget nulis, pengen banget bercerita itu semua, tapi nggak tahu itu apa ya, nggak tahu apa yang mau diceritain juga, tapi perjalanannya sulit gitu. Aku nggak bisa kalau misalkan orang-orang harus tahu bagian yang itu. Emang nggak bisa aja. Aku nggak mau orang-orang ngeliat aku bahwa aku tuh lemah. Karena tadi orang taunya sosok Abby sangat kuat gitu kan. Abby yang sangat ceria ternyata menyimpan duka yang dalam ya. Ya Allah Abby. Iya, begitu. Karena ketika membahas ini semua masa-masa itu ada lagi. Kayak keingetan lagi ya. Keingetan lagi. Masa-masa terpuruknya itu semua jatuhnya. Proses untuk bisa berdamainya itu sulit banget. Kamu takut jangan sampai Allah kembali lagi ke masa itu kan. Ketakutan itu selalu ada. Iya pasti. Bahkan sampai saat ini. Itu kayak mimpi yang menghantui terus gak sih? Makanya karena kalau dibilang sakitnya wait and see, itu yang kita nggak pernah tahu. Ya, karena kayak diuber setan terus kayak aku mesti lari kemana ya Allah, ngumpet kemana gitu kan. Kayak misalnya pas ada kemungkinan bisa jadi banyak teman-temanku juga yang akhirnya dia lumpuh dan nggak kembali lagi. Ya Allah. Saat jatuh dia nggak bisa gerak lagi, bahkan sampai akhirnya ajal menjemputnya. Ya Allah. Karena banyak juga udah beberapa teman-temanku yang akhirnya Allah panggil duluan. Karena tadi nggak kuat gitu kan. Kondisi fisiknya, ya mereka banyak banget juga teman-teman yang sering banget ngerasanya iri sama kondisiku saat ini. Karena mereka lihatnya aku bisa aktivitas, aku bisa kendarain motor lagi. Kita nggak pernah tahu loh, maksudnya kayak emang lihat kamu tuh kayak orang sehat-sehat aja gitu kan. Makanya sering banget disangkanya bohong. Ya Allah. Sakitnya bohong, sakitnya cuma jari tameng doang gitu. Ya supaya nggak dapat beban yang berat kerjaan yang lain dari orang-orang. Kalau dibilang kayak gitu sebenarnya aku sakit hati. Iya, karena orang nggak ngerti ya, nggak paham penyakitnya tuh kayak gitu gitu. Karena kita juga pasti nggak mau ngerasain nggak berdaya itu nggak mau. Ya. Gitu. Tapi orang-orang akan nyangkanya kita berbohong gitu. Ya, karena pasti di momen kamu lagi ada tanggung jawab apa, lagi ada amanah apa, tiba-tiba ngedrop kan nggak bisa selesai itu akhirnya kan. Dan aku cuma bisa bilang palingan maaf ya nggak bisa datang gitu, aku hibernasi atau enggak, aku banyak alasan yang akhirnya nggak bisa aku ungkapkan. Padahal seringkali makanya sering banget orang yang bilang juga ketika kita update status di story itu artinya kita lagi diem aja kan. Ada di rumah yang nggak ngapa-ngapain. Baru itu kita bisa posting semua kegiatan kita gitu. Kalau misalnya kita lagi ngerjain sesuatu pasti kita malah sibuk kan. Iya kan. Jadi sebenarnya lebih banyak masa-masa aku kosong ya gitu. Jadi sebenarnya tuh nggak cuma fisik, maksudnya lebih berat di mental sebenarnya kan. Mentalnya keserang banget gitu karena tadi nggak cuma menghadapi diri yang harus siap menerima kondisi sama dari luar gitu kan. Ya Allah. Dan aku lebih sakit itu, tolong jangan pernah bikin aku seolah-olah kasihan ke aku nggak mau. Itulah yang bikin akhirnya nggak pernah maju mundur mau nggak ya cerita di
di podcast ini gitu, maju mundur mau nggak ya ngisi di podcast. Ada juga beberapa teman-teman yang menawarkan di luar gitu, terus sampai kayaknya aku nggak siap. Ya Allah, tapi makasih loh. Dengan tatapan orang-orang yang akan Aku itu. I'm very honored karena kamu mau ngebuka semuanya di sini, dimana kamu sebenarnya selama ini nggak pernah mau ngebuka itu. Very honored. Makanya habis ini aku kayak nggak tahu nih mau naruh muka di mana. Oh jangan dong, justru kamu adalah penyemangat kita, kamu adalah buat perempuan, kamu adalah superhero gitu kan, karena ya pasti di sana juga orang-orang seperti kamu juga butuh figur kan, butuh role model gitu ya untuk menghadapi ini semua. Jadi kamu ngerasa lemah tadi ya wajar, namanya manusia gitu ya. Apalagi kamu juga ngerasa bahwa ini tuh benar-benar kayak lagi main petak umpet ya gitu kan. Nggak pernah tahu kapan kita akan ditangkap gitu kan. Jadi capeknya adalah capek lari terus kan. Aku mesti lari-lari ngumpet dari sana sini gitu. Jadi tapi baik lagi ya, Masya Allah, ini di cafe kita diajarin banyak hal gitu ya, sampai akhirnya untuk pasrah dan menerima segala kondisi gitu ya. Insya Allah ketika kamu memang sibuk untuk ngurusin banyak orang, ya Allah nggak akan ngasih itu lagi kamu gitu. Amin. Makasih banyak. Mudah-mudahan selalu stabil. Ya Allah. Dan Bapak juga selalu sehat. Ya Allah, amin. Terima kasih Amin. banyak. Thank you ya, udah mau sharing di sini. Nah, alhamdulillah ya Kak Ebi sudah sampai di dalam tahapan seperti itu gitu kan. Dan buat teman-teman semua yang melihat video ini, silahkan komen ya sebanyak-banyaknya di kolom di bawah ini gitu ya. Silahkan mau tanya sesuatu tentang autoimun ke Kak Ebi juga boleh, karena Kak Ebi mau bagi-bagi buku nih buat kita gitu kan, buat teman-teman semua biar lebih tahu autoimun tuh apa sih, dan untuk memberikan semangat ya. Karena di sini penulis bukunya adalah para pejuang autoimun gitu ya. Apa nih judulnya? Ketika autoimun menyapaku. Masya Allah, ini dikasih persiapan nih. Dulu Kak Ebi waktu sakit ini mungkin nggak tahu, nggak ada persiapan apa-apa gitu kan. Tapi dengan adanya buku ini, mungkin teman-teman bisa lebih mengenal autoimun tuh apa sih gitu. Jangan-jangan sebenarnya kita atau salah satu dari kita punya tapi kita nggak tahu gitu kan. Mungkin kita bisa cek juga ke dokter gitu ya. Jadi silakan dapatkan bukunya ini dengan komen sebanyak-banyaknya di kolom bawah ini gitu ya. Oke Kak Ebi, thank you banget untuk sharing-sharingnya hari ini gitu ya. Mudah-mudahan Kak Ebi sehat selalu, Amin, ya panjang Allah. umurnya Amin, gitu amin. kan ya, diluaskan manfaatnya Amin. gitu kan, tercapai semua cita-citanya gitu ya. Dan kita bangga banget ya menjadi temannya Kak Ebi di sini. Aku juga bangga banget gitu ya mengenal Kak Ebi, gak cuma di dalam cafe tapi juga di komunitas di luar sana. Bahkan beliau ini juga bergabung di Sisters in Soul ya kan, Ya, sebagai super sisters gitu. Jadi aktif banget, Masya Allah. Kayaknya bisa diem ya. iya, kayak mau ngejar semua apa yang bisa aku kejar saat ini selagi aku sehat, aku Betul. kejar gitu. Jadi itu nular banget semangatnya. Jadi aku juga senang banget gitu ya Kak Ebi bisa ada di malam ini. Untuk para perempuan hebat dan kuat di luar sana, pasti punya kisah-kisah yang unik dan menarik. Kita semua pasti ingin mendengarkannya. Gabung di program Akhwat, Aku dan Kisah Wanita Kuat. Kamu bisa kirim DM Instagram Cafe Motivator School ataupun juga komen langsung di sini.